Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita hidayahnya, inayahnya, serta taufiknya untuk selalu berada dalam ketaatan yang benar. Karena banyak orang-orang yang mereka itu merasa dalam sebuah ketaatan, namun pada kenyataannya ketika mereka mengintrospeksi diri, ternyata mereka masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan, terutama di antaranya dosa-dosa besar, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Maka berhati-hatilah masalah ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Coba ada sebuah perkataan yang sangat luar biasa, ya. Dikatakan araftu syarran la li syarr lakinna li tawaqqih wa man la ya'riful khaira minasyarr yaqa' fihi. Mungkin kita sering mendengar perkataan ini atau mungkin jarang, ya. Dikatakan aku itu mengetahui, ya. Dikatakan oleh dalam sebuah syair menyebutkan araftu syarr. Penyair mengatakan aku mengetahui keburukan la li syarr, bukan untuk melakukan keburukan, lakinna litawaqqihi, akan tetapi supaya aku terhindar dari keburukan tersebut, ya, untuk berhati-hati terhadap keburukan tersebut. Wa man la ya'rifu syarr minal khairi yaqa'u fihi. Barang siapa yang tidak bisa membedakan antara keburukan dari kebaikan, maka dia akan mudah terjerumus ke dalamnya. Karena orang yang terkadang terjerumus ke dalam keburukan diantaranya karena kejahilan, karena nggak paham. Ini yang bahaya. Maka ketika kita bicara masalah takut kesyirikan, ya, maka diantara kondisinya adalah seseorang itu seharusnya mereka memahami mana yang baik, mana yang buruk. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, innama tunqadu ural islami urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Ya, dikatakan hanyalah terlepas simpul tali Islam itu sedikit-sedikit jika tumbuh dalam Islam seseorang yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah. Jadi tanpa terasa kalau mereka nggak tahu yang namanya keburukan perkara jahiliyah, maka mereka bisa pelan-pelan lepas itu dari Islam sedikit-sedikit karena masalah ini. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, barazas sahabah alal jami' man ata ba'dahum ila yaumil qiyamah fa innahum nasha'u fi sabil ad-dalal wal kufr wasyirk
wasabil muwasalah ilal halak. Sahabat itu baraza, unggul, ya, atas seluruh yang datang setelahnya, ala jami' man ata ba'dahum ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kenapa? Fa innahum nasha'u fi sabilid dhalal. Dulu dia itu atau mereka itu hidup di dalam kesesatan. Kemudian apa? Kekafiran. Dulu sebelum datangnya Islam kita bicara. Kemudian juga kesyirikan. Sabil muwasalah ilal halak, bahkan jalan menuju kepada kebinasaan. Wa arafuha al-mufassalah thumma ja'ahumur rasul. Maka mereka mengenal jalan-jalan itu secara terperinci. Ya, mana yang buruk efeknya kenal benar. Ya. Kemudian apa? Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajahum min tilkad dhulumat ila sabilil huda. Maka petunjuk. Kemudian al mustaqim fa kharaju minal madlama syadidah ila nurit tam. Maka mereka pun Allah berikan petunjuk yang lurus dan mereka dikeluarkan dari kegelapan yang luar biasa pekatnya kepada cahaya yang terang yang sempurna. Ya. Kemudian apa? Man wa minasyirk ila tauhid, dari syirk ke tauhid. Wa minal jahl ila ilm, dari kejahilan kepada ilmu. Wa minal ghai ila rusyd, ya, daripada kesesatan menuju kepada petunjuk yang benar. Ya. Kemudian juga ad-dzulmu ilal adil, kezaliman kepada keadilan. Wa minal hayratin ilal ummi wal ummi ilal huda, dari apa? Keraguan, ya, kebutaan menuju kepada petunjuk dan juga pandangan yang terang. Sehingga apa? Fa'arafu miqdar ma naluhu wa dhafaru bihi miqdar ma kanu fihi. Maka mereka tahu yang sekarang mereka dapatin sama yang dulu. Dari situ, ya ikhwah, mana yang lebih semangat untuk ngelakuin agama? Islam lahir turunan atau yang dari orang-orang kafir kemudian masuk Islam? Mana? Jawabannya udah nggak usah ditanya. Jelas kan? Karena mereka ngerti perbedaannya. Sama, kita nih Islam lahir bisa jadi benar kalau ngerti perbedaannya secara jelas. Sekarang yang kita harus hati-hati, ya, dan harus pahami dengan baik adalah kalau kita paham perbedaan dengan baik. Ketika kesyirikan itu efeknya gimana, kalau kemudian kita di atas tauhid yang benar, ketika kita kembali kepada Allah efeknya gimana, dan kita bisa merasakan bedanya jauh. Nggak perlu kita untuk jadi orang syirik, nggak perlu. Kenapa? Karena Allah sudah gambarin secara jelas dan gamblang efek dari kesyirikan itu dari Quran dan Sunnah dengan kisah yang detail satu-satu. Nggak percaya? Buka kisah para nabi, bagaimana setiap umatnya dengan dosanya yang macam-macam. Ya, kemudian setelah itu mereka bangkangnya gimana, disebutin detail di situ. Ya, habis bangkang diadab. Nah, yang selamat gimana? Itu terjadi. Ya, setelah selamat mereka di tauhid berapa tahun? Itu terjadi juga. Semua sudah dijelaskan. Maka kemudian kita cukup untuk belajar bagaimana kisah itu ketika kita belajar masalah contoh. Ini efeknya. Makanya dikatakan setelah itu oleh Imam Ibnu Qayyim, wa amma man jaa'a ba'das sahabah, akan tetapi yang datang setelah sahabat ini yang bermasalah. Faminhum man nasha'a fil Islam ghairil alim tafsil diddahu faltabasa alaihi ba'd at-tafasil sabil mu'min bisabil mujrimin. A'udzubillahi min dzalik. Ya, orang-orang yang datang setelah sahabat itu mereka ada yang tumbuh lahirnya Islam, ya, tapi apa? Tidak mengetahui lawannya secara detail. Ya, akhirnya apa? Akhirnya mereka itu rancu, kacau nih.
terhadap sebagian perkara-perkara orang-orang mukmin dengan sebagian perkara orang-orang mujrim. Tahu mujrim? Pendosa. Ya. Kalau kita bilang penjahat. Akhirnya kerancuan itu akhirnya karena kurangnya ilmu sehingga kedua jalan itu seakan-akan menjadi apa? Kayak nyatu tuh. Sampai bingung. Ini yang salah mana, yang benar mana, kita cuma bisa diam toh. Makanya kalau kena fitnah, akhirnya yang batil pun jadi kayak temen. Kenapa? Yang penting satu misi. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa ya ikhwah? Kejahilan. Ini yang terjadi. Tapi kalau kita mulai belajar baru sadar, oh dulu ternyata saya itu banyak melakukan riya dan kesyirikan. Saya kasih contoh. Berapa manusia nggak sadar ketika dia melakukan ketaatan, ngunjungin temennya, ya, bersilaturahim, kemudian nguburin jenazah, alasannya klasik, nggak enak sama fulan. Itu ibadah, tapi niatnya nggak enak sama orang. Ini kira-kira masuk ke dalam perkara mana ini? Ikhlas atau riya? Mau jelas riya, rusak tuh ibadahnya. Kebayang ya ikhwah? Hah? Dan ini sering bolak-balik dan bangga lagi ngomongnya orangnya. Ya akhi, anak kalau nggak datang gimana, nanti kalau dianya marah gimana? Padahal harusnya dia lakukan karena Allah Azza wa Jalla. Kalau ditanya engkau lakuin sana, oh ya ikhlas lah. Tapi ngomongnya karena si fulan. Makanya pelajari dengan baik, baru kita bisa paham. Oh itu salah, oh itu benar. Di antara cara kita untuk terhindar dari kesyirikan, kalau kita ngerasa takut kepada Allah Azza wa Jalla dan takut untuk terjerumus dalam perkara-perkara yang Allah murkai, ya. Bahkan Ja'far ibn Abi Thalib pernah ngirim surat ke Raja Najasyi dengan mengatakan ayyuhal malik. Kata dia apa? Wahai raja, ya. Kunna qauman al-jahiliyah na'budul asnam. Dulu kami adalah pelaku jahiliyah, kami ini nyembah berhala. Tujuan dia ngomong kayak gini supaya yang orang-orang yang Raja Najasyi yang nyembah berhala ini biar sadar, dikasih tahu antara buruk sama baik. Mereka merasakan perkara itu, ya. Kemudian apa? Wa na'kul maitah, ya. Kita ini makan bangkai, ya. Wa na'til fawahish, kita ini datang apa? Melakukan perbuatan fawahish. Tahu fawahish? Di antaranya zina, kemudian dan sebagainya. Itu namanya masuk ke dalam fawahish. Kemudian wa naqta'ul arham, kami ini mutus tali persaudaraan. Wa nusi'ul jiwar, kami ini apa? Buruk sama tetangga. Wa ya'kul qawiyyu minna ad-dha'if, yang kuat makan yang lemah, ya. Fakunna ala dzalika hatta ba'atsallahu ilaina rasulan. Dulu kami kayak gitu sampai Allah mengutus kepada kami rasul minna na'rifu nasabahu, ya, rasul dari kami yang kita tahu nasabnya, wa sidqahu, kejujurannya, wa amanatahu, dan amanahnya, wa afafahu, dan menjaga dirinya. Kita tahu benar-benar. Fada'ana Allah ilallahi, fa'ada'ana ila tauhid, ya, nuwahhiduhu wa na'buduhu wa nakhla'u ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarah wal authan, ya. Maka Allah kemudian apa? Manggil kami untuk apa? Untuk menyembah Allah semata, menyeru. Kemudian juga beribadah hanya kepadanya. Kemudian melepaskan semua yang dulu kami sembah diri kami dan bapak-bapak kami, nenek moyang nih ceritanya, ya. Kemudian apa? Yang kami sembah dari batu-batuan dan berhala-berhala. Wa amarana bisidqil hadits, maka kemudian diperintahkan buat jujur dalam berkata, wa adaul amanah, menyampaikan amanat, wasilaturrahim, menyambung tali persaudaraan, wa husnul jiwar. Subhanallah, semua itu, ya, diperintahkan sampai dia mengatakan di akhirnya, wa amarana an na'budallah wahdahu la syarikalah bihi syai'a, wahdahu la syarikalah la nusyriku bihi syai'a, wa amarana bis salah waz zakah was siyam.
maka kemudian kami diperintahkan untuk bertauhid, beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya sama sekali. Kemudian diperintahkan buat salat, puasa, dan juga zakat. Ini menunjukkan bagaimana setelah dapat petunjuk jauh berputar 180 derajat, maka dikasih tahu, istilahnya yang kau lakukan dulu sudah pernah kami lakukan, dan semua itu nggak akan pernah mendatangkan kebaikan. Kalau kita istilahnya secara lebih besar, yang disebut baik yang datang dari Allah, disebutin satu-satu keutamaannya. Jelas inilah nasihat yang sebenarnya. Dan mereka bisa merasakan kalau kita bilang dari sesuatu masuk ke kubangan air yang penuh dengan keburukan luar biasa, keluar menjadi bersih, kebahagiaan, kemuliaan, dan wanginya bagaimana petunjuk itu. Ya, hidup di kolong jembatan berubah jadi hidup penuh kenikmatan. Ya jauh. Kira-kira kalau mau dibalikin lagi kolong jembatan mau nggak? Ya udah nggak bakal mau. Jelas. Kalau orang bilang kepengin, kata orang nih nggak waras. Itu istilahnya. Artinya kalau kita kepengin untuk benar-benar istiqomah, kalau ditanya kenapa di Mekah Madinah kok enak, maka kemudian fokus kita ibadah cuma di tanah itu toh. Padahal alasan Allah memberikan kita kenikmatan dan ketenangan karena niat kita untuk membersihkan diri dari dosa. Di awal dari mulai berangkat sampai pulang, betul apa enggak? Jelas? Sampai di Indonesia ketenangan itu masih terjadi. Begitu kita nunda ibadah kita sama Allah, rusak semuanya. Dan diulangi lagi, berangkat lagi, niatnya dibersihin lagi. Senang. Akhirnya dia mengatakan yang senang cuma di sana toh, karena niat benar kita cuma di sana. Ini secara garis besar. Dan ini yang kita tidak disadari, dan kesalahan itu berulang. Akhirnya image seseorang dalam ibadah hanya sekedar di sana. Padahal kalau niat itu kita lakukan secara benar terus menerus, maka Allah akan kasih kita ketenangan juga terus menerus dan kebahagiaan. Jelas ya ikhwah? Oke. Sekarang kita masuk dalam perkara yang disebut dengan kesyirikan. Ya. Syirik itu secara bahasa, ya, kalau kita bilang memberikan isyarat bahwa orang yang musyrik itu juga menyembah siapa? Nyembah Allah. Jangan salah, jangan pernah katakan orang musyrik itu nggak nyembah Allah. Nyembah Allah. Cuman yang jadi permasalahan ada yang kedua. Paham ya? Maka itu disebut dengan syirik. Yang keduanya yang bermasalah. Kalau mereka secara garis besar ditanya engkau nyembah siapa? Intinya nyembah Allah. Cuman yang begitu muncul kedua, jangankan ketiga keempat, kedua aja, maka Allah jadikan itu sebagai syirik. Karena Allah kepingin satu-satunya dan tidak ada celah buat yang kedua. Makanya kenapa riya disebut dengan syirik secara jelas, karena dia berharap ada sisi yang kedua walaupun cuma selipan. Nah ini yang kemudian kita harus pahami, ya. Makanya Al-Imam San'ani mengatakan walafdun syirik, ya, yushair bil iqrar billahi ta'ala. Dikatakan lafaz syirik itu menunjukkan pengakuan terhadap Allah, adanya pengakuan dia. Beda loh antara orang musyrik sama mulhid, ya, tahu ateis, ya, yang nggak kenal Allah, itu mutlak dihapusin semua sama dia, nggak Tuhan, nggak siapa, sudah. Artinya dia ngerasa badannya itu nyiptain dia sendiri, ya, lahir sendiri, besar sendiri, mati dikubur sendiri. Secara garis besar, kalau ditanya itu nggak mungkin lah, sama. Berarti semua orang itu membutuhkan pencipta. Kalau ditanya sama orang-orang mulhid perkata ini, mereka nggak terima. Ya, maka secara garis besar ya ikhwah, orang-orang yang syirik kalau ditanya mereka semua pasti mengatakan kami ini nyembah Allah. Nah terus kok meyakini pakai cincin minta sama, lu itu kan makhluk Allah.
Kalau Allah nggak berkehendak, mereka juga nggak bisa nolong. Diputer tuh kepala. Justru itu yang jadi masalah. Engkau menjadikannya ada yang kedua, walaupun engkau sisipkan sekecil apapun itu. Maka itulah masuk ke dalam perkara kesyirikan. Karena kebanyakan orang mengira orang musyrik itu nyembah bukan selain Allah. Mereka nyembah Allah, tapi ada dalamnya bersamanya. Ini secara garis besar, paham ya sampai sini? Oke. Kita masuk ke dalam bab ini, disebutkan ulama menjelaskan definisi syirik dengan ungkapan yang lain, dikatakan taswiyatul makhluk bil khaliq fima huwa min asaisil khaliqi fir rububiyyah awil uluhiyah aw asma'ihi wa sifatihi. Makanya ya ikhwah, kenapa kita ini ya tidak boleh sama sekali memberikan nama orang itu pakai sifatnya Allah. Contoh, manggil orang Razzaq, boleh nggak? Enggak, karena yang pemberi rizki hanya Allah. Kalau kita mengatakan berarti Abdur Razzaq, hamba yang memberikan rizki, hamba Allah, yang Allah maha pemberi rizki. Ini istilah yang benar sebenarnya. Kenapa? Karena yang disebut dengan syirik, definisinya kalau kita bilang secara umum, sebagian ulama mengatakan yaitu menyamakan makhluk dengan pencipta dalam perkara yang merupakan kekhususan pencipta. Mau sebagian mau total, satu aja itu masuk dalam perkara syirik. Contoh, dalam perkara uluhiyah, sesembahan, rububiyah, dalam pengaturan. Jadi kalau kita ngerasa dalam pengaturan ini nggak ada orang-orang yang kemudian jatuh dalam perkara ini. Kalau ditanya siapa yang mengatur, siapa yang memberikan rezeki, ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi, semua jawabannya adalah Allah. Kecuali apa? Kecuali kalau kita bilang Fir'aun itu jatuh ke dalam rububiyah dengan mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu yang paling tinggi, itu yang paling parah itu. Ya. Tapi kalau yang lain ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang ini, mereka mengatakan Allah. Yang banyak masuk ke dalam uluhiyah dan juga banyak masuk ke dalam asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Makanya asma dan sifat di antara kesyirikan adalah ketika kita kemudian masuk dalam perkara menamakan seseorang dengan nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Muallif rahimahullah menukil surat An-Nisa ayat 48. Ya, ini dalil yang pertama. Dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, ya, dan mengampuni dosa selainnya dengan sekehendaknya. Ya ikhwah, kalau kita ambil nih perkara ini, yang pertama, syirik yang dimaksud di sini adalah syirik kecil apa besar? Besar. Dan syirik merupakan dosa terbesar. Yang kedua, kita bisa ambil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas ampunannya. Kenapa? Dikatakan dan Allah mengampuni dosa selainnya. Jelas di sini, maka Allah maha luas ampunannya. Ya. Dengan sekehendaknya dikatakan. Tahtal masyiah. Maka kalau dosa lain, orang mati dalam dosa lain, maka dia masuk ke dalam perkara tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Ada kemungkinan diampuni atau tidak. Ya, bisa diampuni, bisa dihukum karena dosanya. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, meriwayatkan dari Nabi SAW, dikatakan ayyudam bin a'dham, mana dosa apa yang paling besar. Subhanallah, ingat kata-kata Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, menjawab dengan satu jawaban ini simpel tapi dalam. Dikatakan anta ja'alulillahi niddan wa huwa khalaqaka. Subhanallah ya ikhwah, engkau menjadikan Allah sekutu sedangkan dia yang menciptakanmu sendiri. Secara garis besar, kalau Allah nyiptain kita, harusnya kita balik sama pencipta. Tapi kalau kemudian kita menduakan yang nyiptain, kira-kira gimana? Kita duain orang tua,
kita punya orang tua nih, kemudian kita ngaku-ngaku punya ada orang tua lain, kira-kira orang tua kita sakit hati enggak? Sakit hati. Ada yang ngomong enggak apa-apa, ada nggak ngakuin bapaknya tapi ngakuin bapak yang lain. Saya bapak saya yang itu, ini bukan bapak saya, kira-kira gitu. Itu rasanya luar biasa ya akhwah. Nyesel kita punya anak ya. Bagaimana dengan yang nyiptain kita gituin. Makanya Rasulullah memberikan kinayah dengan kata-kata itu supaya kita sadar dia yang menciptakan langsung ya. Makanya dikatakan syirik yang paling besar merupakan syirik ya akbar. Kenapa? Karena dia mendatangkan berbagai macam kebinasaan. Saya sebutkan satu-satu kebinasaan syirik. Yang pertama, orang yang melakukan kesyirikan, maka seluruh amal yang dikerjakan dari pertama balik sampai hari itu semuanya Allah batalin dan tidak ada satupun yang diterima di saat dia melakukan syirik besar. Sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 65 ya, kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan sekali aja, asyrakta ya, Allah nggak ngomong bolak-balik, satu kesyirikan kita lakukan, maka Allah batalkan semua amal ya, dan engkau akan menjadi orang yang rugi. Bukan rugi lagi ya ikhwah, semua yang kita lakukan baik secara tenaga atau finansial, semua yang kita keluarkan berharap pertolongan, maka semua itu Allah batalin habis. Jelas? Satu. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat 88 disebutkan, walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Kalau mereka ya, para nabi seluruhnya berbuat kesyirikan, maka akan gugur seluruh amalan mereka. Ini bicara para nabi, Allah juga katakan juga. Siapapun sudah, siapapun, hatta orang yang paling dekat sama Allah, begitu syirik habis. Jelas? Karena ancaman ini untuk seluruh hamba Allah yang Allah ciptakan. Semua diciptakan sama Allah. Makanya ya, gugurnya amaran ya, jika apa? Meninggal dalam kondisi syirik. Jadi ini lebih garis besarnya lagi ya. Tapi kalau dia dalam posisi bertobat gimana? Habis. Dia kembali normal lagi kalau tobat. Tapi begitu dia meninggal dalam posisi syirik, pakai amal apa untuk masuk kuburan? Karena semuanya habis. Berarti sama nggak antara dia sama pengingkar orang kafir? Persis, nggak ada bedanya, statusnya sama ya. Ini yang mengerikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Ini dalilnya. Kata Allah, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Kata Allah apa? Barang siapa yang yartadid minkum an dinihi, murtad ya, dari agamanya di antara engkau, maka apa? Dia mati dalam kekafiran ya, maka mereka itulah sia-sia amalannya di dunia. Pertanyaannya, yang dimaksud mati dalam kekafiran di sini siapa? Orang musyrik, karena Allah bicara amalan. Jelas? Karena kalau seseorang kafir dari awal amalannya sudah dibalas sama Allah, faham? Di dunia ini sudah dia berlaku amal, berharap dapat balasan di akhirat, di ujung hidupnya musyrik habis. Kalau orang kafir masih kebales, dia merasakan di balik kebaikannya balasan dunia. Sudah dunia susah ya, kemudian penuh dengan cobaan, dia meyakini di awalnya Islam, berharap rahmat Allah, ujung hidupnya syirik habis. Kebayang ya ikhwah, dapat apa tuh orang? Ini yang sangat mengerikan. Makanya Allah katakan apa? Sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat ya.
dan mereka penghuni neraka kekal di dalamnya. La haula wala quwwata illa billah. Yang kedua adalah orang yang melakukan syirik besar maka tidak akan pernah diampuni dosanya. Ini musibah yang kedua. Sebagaimana Allah SWT menjelaskan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi yang tadi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa-dosa selainnya dengan sekehendaknya selain syirik. Kalau seandainya dosa syirik itu diampuni, maka yang paling berhak diampuni siapa? Persis Abu Thalib. Kurang apa dalam hidupnya? Jadi bentengnya Rasulullah, jadi tamengnya Rasulullah. Orang Quraisy mau nyakitin Abu Thalib di depan, mereka nggak berani. Hidupnya ya diperuntukkan buat siapa? Melindungi bagaimana ponakannya. Abu Thalib kurang apa coba? Ya, makanya seandainya dosa syirik bisa diampuni, maka Abu Thalib orang yang paling berhak diampuni. Kenapa? Abu Thalib itu dari awal hidupnya sejak Rasulullah SAW berdakwah belain Rasulullah terus sampai rela mati buat ponakannya, ikut bareng-bareng di boikot dan embargo. Matinya di tahun yang sama bersama dengan istrinya Rasulullah gara-gara kena embargo, sampai dikatakan Banu Hashim itu makan daun padang pasir. Antum tahu? Kalau antum lihat sekarang di pinggiran itu daunnya berduri-duri, durinya gede-gede. Itu daunnya pahitnya ngeri. Itu yang dimakan sama mereka. Saking nggak ada makanannya belas. Telen, yang penting bisa hidup. Ya gimana orang nggak kemudian mau sakit di saat itu terpuruk luar biasa. Abu Thalib ikut loh, ikut. Tapi apa yang terjadi ya ikhwah? Yang terjadi adalah pada waktu itu Abu Thalib tidak mau bersyahadat. Makanya kenapa Rasulullah SAW sampai kemudian rela untuk memohonkan ampun untuk pamannya sendiri. Ya. Makanya siapapun dia, siapapun, gimana pun dia, kalau sudah syirik habis. Kita lihat bagaimana Abu Thalib kurang apa ya ikhwah. Dalam pengabdiannya buat kehidupan Rasulullah itu sangat dahsyat. Susah ikut susah, ya, senang ikut senang, ya, sampai kemudian Allah tegur Rasulullah SAW dalam surat At-Taubah ayat 113 gara-gara minta ampunkan buat pamannya. Allah tegur langsung dengan mengatakan maka nali nabiyyin walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kana ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Nasallahu alaihi wasallam. Allah katakan, ya, nggak pantas bagi Nabi dan juga orang-orang yang beriman memohon ampunkan untuk orang-orang musyrik walaupun keluarga dekatnya sendiri. Allah secara jelas ngomong keluarga dekatnya sendiri. Ini ayat kalau ada orang yang mengingkari maka hati-hati, Quran yang ngomong. Kadang-kadang kalau hadis masih ada celah mereka untuk membantah, jangan-jangan itu palsu tuh hadis. Ada Quran kemudian satu ayat aja mereka mengatakan palsu, nggak ada cerita. Semua orang sepakat Quran itu benar, dan Allah langsung menurunkan dari Quran langsung menegur orang itu tidak boleh meminta ampunkan kepada orang yang jelas kemusyrikan kekafirannya, jelas nggak mau syahadat sampai detik akhir, walaupun keluarganya sendiri. Ya, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka jahanam selamanya. Ini yang ngeri. Makanya Nabi Ibrahim, ya, keluarga yang nurut sama Allah, istrinya nurut, anaknya nurut, dukung untuk taat bareng-bareng. Nabi Ibrahim masih berdoa sama Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, sampai Ibrahim At-Taimi mengatakan siapa lagi yang lebih khawatir dari Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Ibrahim masih berdoa, ya Allah jauhkan diriku dan keluargaku dari menyembah berhala. Padahal Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat bertauhid dari awal hidupnya sampai akhirnya. Sampai Allah katakan kami jadikan Nabi Ibrahim dari kecil itu sudah cerdas. Kenapa? Tidak pernah nyembah berhala sama sekali.
Sampai dikatakan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana minal musyrikin wa lam yakum minal musyrikin." Ya, Nabi Ibrahim nggak pernah satu kali pun dalam seumur hidupnya dari lahir sampai mati nggak pernah syirik sama sekali, satu kali pun. Kebayang orang yang bersih itu masih orientasinya ketakutan dan berdoa sama Allah, ya Allah jauhkan diriku dan keturunanku dari nyembah berhala. Berarti perkara syirik ini ngerinya luar biasa. Makanya di antara para ulama ada yang mengatakan syirik itu ada yang terbagi menjadi 3. Yang ketiganya adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Tapi syirik khafi ini bisa masuk di besar, bisa masuk di kecil, karena kita nggak sadar masuknya. Jelas sekarang? Makanya banyakin berdoa dan pelajari dengan baik. Jangan sampai nyemplung. Begitu sekali nyemplung, maka nggak ada ampun bagi kita kalau kita mati dalam posisi itu. Taruhannya adalah bahagia selamanya atau sengsara selamanya tanpa ujung. Itu taruhannya. Kita aja kadang-kadang kalau taruhan nyawa mikir bolak-balik kan. Ini taruhan bicara kebahagiaan dan kesengsaraan selamanya. Dua-duanya gak ada ujung. Jelas? Oke, adzan dulu mungkin. Apa lanjut? Adzan dulu aja gak apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, kita teruskan lagi sedikit dalam bahasan ini. Musibah yang ketiga, naudzubillah min dzalik, adalah orang yang meninggal dalam kondisi syirik mustahil masuk surga. Mustahil. Kenapa mustahil? Ada 2 ayat yang secara jelas Allah katakan. Yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat 72. Allah SWT berfirman, "Innahu man yusyrik billahi faqad harrama 'alaihi al-jannah wa ma'wahun naru wa ma lidh-dhalimin min ansar." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, ya, maka Allah akan mengharamkan baginya surga. Istilah haram ini ada celah boleh enggak? Ada celah boleh enggak? Enggak ada, mutlak haram.
Ya, yang diharamkan nggak tanggung-tanggung lagi, surga. Kalau gini, dalam Islam babi haram, ada celah boleh? Sama. Ya, maka kalau surga haram, ya sudah, mutlak, nggak ada nego. Ya, kemudian tempat kembalinya ada neraka, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada penolong sama sekali. Ya, wa ma lidzalimina min ansar. Kemudian yang berikutnya, Allah SWT mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 40, ini lebih dahsyat lagi. Ya, Allah mengatakan innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Allah kasih perumpamaan yang enggak ada seseorang pun berpikir untuk celah sedikit buat debat. Dikasih perumpamaan, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri, darinya tidak bakal dibukakan pintu langit dan tidak akan masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Itu perumpamaan yang setiap akal ya pasti akan mengatakan ya nggak mungkin, selesai. Sampai onta masuk ke lubang jarum. Semua manusia siapapun dia maka akan mengatakan mustahil, selesai. Jadi kalau secara garis besar mustahil dia masuk surga. Ya, inilah efek kesyirikan. Pertanyaannya, terjadi di antara para ulama khilaf, apakah syirik kecil itu juga tidak diampuni? Ya, karena keumuman ayat tadi surat An-Nisa ayat 48. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Apakah ini masuk dalam syirik besar saja atau syirik kecil masuk? Ya, maka sebagian ulama memandang ayat ini itu termasuk dalam syirik kecil. Ya, mutlak. Ada yang mengatakan syirik kecil itu masih diampuni. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, masya Allah, perkataannya luar biasa. Ya, dikatakan waqad yuqalu syirk la yughfar minhu syai'. Ya, dan bisa dikatakan kesyirikan itu tidak akan pernah diampuni sama sekali. Tidak akan pernah diampuni sama sekali. Tapi ada konsekuensinya ya ikhwah. La akbar wa la asghar. Enggak yang besar, enggak yang kecil, enggak bakal diampuni. Ya, ala muqtada. Kita bilang enggak bakal diampuni kalau enggak tobat ya. Ya. Contoh, ada orang yang mati dalam posisi punya syirik besar. Oh, jelas mutlak ini. Bagaimana orang yang mati dalam posisi syirik kecil? Ini enggak bakal diampuni juga. Tapi fahami dengan baik, kondisi di akhiratnya berbeda. Ya. Dikatakan ya ala muqtada umumul Quran, ya, keumuman Al-Quran. Wa in kana sahibus syirkil asghar yamutu musliman. Nah ini, lakinna syirkahu la yughfaru lahu bal yu'aqab alaihi wa in dakhala ba'da dalikal jannah. Maka dikatakan akan tapi walaupun seseorang yang pelaku syirik kecil ini dia mati dalam posisi muslim, nah maka orang yang melakukan syirik kecil tidak dikatakan sebagai musyrik. Dia masih mati dalam posisi muslim. Ya, kemudian dia mati ya dan syiriknya tidak diampuni, akan tetapi dihukum walaupun setelah itu masuk surga. Berarti secara garis besar ada dua konsekuensi yang disebutkan tidak diampuni. Yang pertama, dia harus diletakkan di timbangan keburukan, nggak bisa hilang. Jelas? Sedangkan seseorang yang melakukan dosa selainnya Allah bisa ampuni. Tapi kalau yang ini pasti kena timbang. Ya, kemudian yang kedua pasti kena adab tapi tidak kekal. Berarti wajib masuk neraka. Nah, ini yang enggak enak. Tapi beda sama yang syirik besar. Syirik besar kekal selamanya, yang ini tidak kekal. Ini bedanya kecil sama gede. Jelas? Jadi judulnya tetap semua kena adab. Hatta nggak kekal pun kalau sudah sehari kayak 1000 tahun kebayang. Jadi jangan pernah pikir paling sehari 2 hari, kali 1000. Kita aja diadab kena masalah 2 bulan, stresnya dan rasanya kayak luar biasa, mengerikan. 2 bulan nggak selesai itu masalah gimana?
Baru masalah yang diadab cuma apa? Hati, bukan fisik. Lah kalau kemudian badan kita, hati kita diadab bareng, kebayang rasanya. Maka jadikan pelajaran ini, insya Allah berikutnya kita akan bahas pembahasan yang lain tentang masalah ini, masih dalam judul takut dalam perkara kesyirikan. Maka ya ikhwah, minta kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah menjadikan kita orang-orang yang bertauhid dengan benar, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari adabnya yang kekal. Karena hanya dengan bertauhid orang bisa selamat dari kekekalan adab tersebut. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala petunjuk bagi diri kita dan keluarga kita. Karena ketika kita sayang sama keluarga kita, kita buktikan dengan mengangkat mereka semua dari lubang kesesatan dan juga kemaksiatan serta kesyirikan. Dan mudah-mudahan Allah SWT menutup hidup kita semua dan keluarga kita dengan husnul khatimah dan di atas tauhid. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.